Bagi sebagian orang, keheningan itu menenangkan, tapi bagi yang lain mungkin terasa menakutkan. Tapi satu hal yang pasti, keheningan menyimpan rahasia yang seringkali diabaikan. Dalam keheningan ada pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Ada jawaban yang tidak bisa Anda temukan di tempat lain. Tapi apa sebenarnya keheningan itu? Dan mengapa ia dianggap sebagai guru sejati? Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia keheningan dan memahaminya sebagai tempat di mana segala kebijaksanaan ditemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kondisi hening, suwung, alpa tidak bisa direkayasa, apalagi dipaksakan atau juga disugestikan agar hening. Kondisi ini akan berproses tanpa kita sadari. Semua berlangsung tanpa disengaja. Tiba-tiba terjadi begitu saja, seperti proses di malam hari. Ketika kita berangkat tidur, apakah ada yang sadar bahwa ia sudah tertidur? Kondisi suwung, hening, alpa, atau saya menyebutnya sebagai alam keheningan, bisa dicapai dengan cara bertapa, pati geni, bermeditasi, atau tafakur. Semua bisa dilakukan di mana saja, baik di alam terbuka atau di dalam ruangan. Bisa di saat malam sunyi, bahkan bisa juga dilakukan di tengah keramaian. Yang saya maksud dengan meditasi adalah melakukan penghayatan dan penelusuran tentang misteri tubuh dalam khazanah sedulur sejati. Ada juga yang menyebutnya sedulur papat kelima pancer. Dengan cara posisi diam, menyadari yang sedang dilakukan, jauhkan segala bentuk sugesti dan pembayangan apapun. Hanya fokus kepada penghayatan diri, kesadaran. Sebab segala bentuk sugesti dan pembayangan hanya akan membuat pelaku meditasi terjebak dalam alam khayali. Alam yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, alam imajinasi, alam paralel. Bila sampai masuk ke alam ini, maka orang tersebut telah mengalami fase awal kegilaan. Tidak lagi bisa membedakan antara yang kenyataan dengan imajinasi. Beranggapan bahwa dirinya sudah bisa, telah mengalami keajaiban supranatural. Padahal sejatinya sedang berimajinasi belaka. Memasuki alam suwung atau kosong adalah sebuah kenikmatan tersendiri yang akan berlanjut dengan rasa kasmaran untuk pencarian jati diri. Di alam suwung itu tidak ada suara, tidak ada siapa-siapa, tidak ada arah. Yang ada hanyalah keheningan yang mendalam. Boleh dikatakan, dari alam suwung itulah kita semua berasal, dan dari alam suwung itu juga seorang salik memulai sebuah pencarian. Sebuah pencarian untuk memahami dirinya sendiri, sehingga nantinya akan dapat berjumpa dengan Sang Gusti Zat Maulana. Untuk bisa memasuki alam suwung tersebut, seorang salik harus mencapai kondisi nol terlebih dahulu. Karena mustahil seorang salik bisa mencapai alam suwung tanpa melewati kondisi nol. Dalam kondisi nol,
seseorang sudah dalam keadaan konsentrasi yang penuh, dan dari situlah ia akan berangkat mendaki untuk mencari siapa sebenarnya jati dirinya. Nah, dalam kondisi nol tersebut, ia akan merasakan kenikmatan dan ketentraman tersendiri. Rasa kasmaran akan timbul dalam benaknya, dan ia harus mendaki lagi memasuki alam suwung, sehingga ia bisa memahami jati diri dan bisa pasrah serta mengharapkan anugerah dan tuntunan Allah semata. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Izzati, dari upaya kita sebagai manusia agar terang sempurna upaya Allah dan kuat Allah dan wujudnya Allah. Billahi tayarillah, tiada yang mempunyai dan yang menyembah Allah, hanya Allah. Begitulah sekalian arifilah mengerjakan ibadah kepada Allah. Dan adapun untuk jalan hakikat yang sebenarnya, tatkala kita mengatakan Allahu Akbar sewaktu kita sholat, ialah zat, sifat, asma dan af'al, kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Adapun diri kita tadi ialah ruh kita yang menerima perintah rahasia Allah. Maka berlakulah berbagai bunyi dan kelakuan di dalam sholat. Semua itu adalah perintah rahasianya. Maka perintah rahasia itu, inilah yang disebut dengan sirullah. Karena rahasia inilah kita dapat melihat Allah dan menyembah Allah. Jadi, barang siapa yang melihat sesuatu tiada melihat kepada Allah di dalamnya, maka berarti penglihatannya itu masih batil, karena ia tiada melihat Allah. Sebagaimana firman-Nya, walillahi masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kepunyaan Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pun berkata, tiada aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah terlebih dahulu. Dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau pun berkata, tiada aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah kemudiannya. Dan Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, beliau pun berkata, tiada aku melihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah besertanya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pun berkata, tiada aku melihat sesuatu kecuali Allah yang kulihat di dalamnya. Dan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah ada dimanapun kamu berada. Saudaraku sang sejati, mengapa kita ini menjadi hidup, melihat, mendengar, berkata-kata, kuasa memilih baik dan jahat? Coba renungkan sejenak, siapakah yang berbuat di sebalik kekuasaan kita ini? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi, siapapun yang tiada mengetahui perkara ini, maka tiada sempurna hidupnya, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Dan jikalau dia beramal apa saja, semua amalannya itu batil. Maka dari itu, hendaklah kita ketahui sebenar-benarnya yang menjadi nyawa dan roh kita itu ialah Zatullahi Ta'ala, daripada ilmunya dan roh sekalian alam. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.